Shalom ibu-ibu, selamat pagi, selamat berjumpa. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, supaya kebenarannya dari sorga itu dalam hidup kita. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang tolong hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kebenaran itu menjadi rema bagi tubuh rohani kami Tuhan, sehingga kerohanian kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kami mau membangun manusia roh kami, supaya manusia roh kami dipenuhi oleh kasih Kristus, dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibu-ibu yang mendengarkan, supaya ibu-ibu dipulihkan, dibenarkan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu, kehidupan setiap manusia itu semua berbeda ya. Manusia menjalani kehidupan itu berbeda satu dengan yang lain. Manusia cenderungnya ingin hidup enak, ingin hidup nyaman, ingin hidup bahagia. Tapi itu tidak mungkin ibu-ibu. Tidak selamanya hidup manusia itu berjalan dengan mulus. Andai kata dikasih hidup enak, hidup penuh damai, hidup penuh kebahagiaan, wah, kecenderungan manusia itu akan semaunya. Manusia akan liar. Manusia tidak perlu Tuhan lagi. Kenapa? Hal yang tidak enak bisa terjadi dalam hidup kita ibu-ibu. Pertama, supaya manusia belajar bertumbuh di dalam kerohanian. Kedua, supaya manusia masuk standarnya Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita dapat masalah, hidup kita terbentur oleh masalah? Hati kita akan sedih, pikiran akan kalut, putus asa, stres, belum lagi kata orang-orang yang memberi komentar-komentar negatif, menghakimi atas masalah yang kita alami. Itu membuat iman kita menjadi lemah, hati menjadi dingin menghadapi situasi apapun, hati dingin, gairah melayani berkurang, gairah berdoa berkurang, gairah beribadah makin lama makin redup, semakin lama semakin dingin, menjadi orang yang sangat sensitif, gampang terusik, gampang tersinggung, emosi, jadi pemarah, jadi orang yang masa bodoh dengan lingkungan yang ada. Ya, bahkan akhirnya ada yang menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Padahal lampu peringatan dari Roh Kudus selalu memberikan kepada kita yang ada dalam masalah, peringatan terus diberikan. Ya, Roh Kudus mengatakan kepada kita, ayo melekat, cari Tuhan, berdoa kepadanya. Jangan sampai bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ayo, cepat sadar. Ibu, berapa banyak orang tanpa sadar yang kena masalah, dia membuang kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia marah sama Tuhan. Dia kesel dengan masalah yang dia hadapi. Kok gak berhenti-henti? Kok bertubi-tubi? Padahal saya sudah berdoa, saya belajar hidup benar. Saya bersekutu sama Tuhan, habis-habisan sama Tuhan. Kenapa masalah bertubi-tubi terjadi? Tuhan di mana? Tuhan kenapa nggak dengar doa saya? Itu yang terjadi. Akhirnya hatinya dingin terhadap Tuhan, dingin terhadap firman Tuhan, malas mendekatkan diri sama Tuhan. Satu kali saya mendengar satu kesaksian. Ada seorang yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang selalu memberikan motivasi kepada orang-orang di sekelilingnya. Tapi entah
Kenapa? Mungkin dia dapat masalah hidup yang dia tidak ceritakan kepada orang-orang di sekelilingnya, dia pendam sendiri. Orang yang selalu mendorong orang untuk mendekatkan diri sama Tuhan, orang tersebut akhirnya bunuh diri. Coba ibu pikir, kenapa bisa terjadi? Kenapa? Ibu-ibu, firman Tuhan sudah memberikan contoh keadaan akhir zaman, contoh-contoh kehidupan yang dialami oleh manusia. Itu semua sudah dicatat oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana harus mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus dilakukan bila kita dalam keadaan seperti ini? Kita belajar ibu-ibu dari Rasul Paulus, bagaimana dia bisa mengalahkan perasaan hatinya waktu dia mengalami banyak hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dia banyak menderita, dia dihina, dia dimasukin penjara, dia kelaparan. Paulus bisa saja marah sama Tuhan, bisa saja dia ngedumel. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia menguatkan hati. Saya percaya Paulus menguatkan hati. Karena dia tahu siapa Allah yang dia layani, siapa Allah yang dia sembah. Dia adalah Allah yang hidup. Kesusahan boleh datang, masalah boleh datang. Tapi Paulus tahu satu saat nanti kekekalan bersama dengan Tuhan akan dia raih. Itu tujuan hidup Rasul Paulus. Dia tidak baper dengan keadaan yang dia alami waktu dia di dunia. Saat dia melayani Tuhan Yesus. Dia tidak baper itu. Dia selalu menguatkan hati. Menguatkan iman percayanya. Waktu dia menderita, ada duri di dalam daging. Dan dia mohon sama Tuhan untuk melepaskan duri itu. Tapi doanya tidak dijawab. Tidak marah sama Tuhan. Dia tidak ngambek sama Tuhan. Ibu-ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ngambek sama Tuhan? Apakah hati kita menjadi dingin? Apakah hidup kita menjadi hambar? Kalau kita menjauh dari Tuhan, yang rugi kita. Siapa yang bisa menolong kita? Satu-satunya pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, ibu-ibu. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ingat, masalah yang kita hadapi supaya manusia rohani kita bertumbuh. Supaya kita masuk standarnya Tuhan. Kalau kita lupa mengabaikan itu, kita menjadi lemah. Kita fokus kita sama Tuhan, bukan sama sekeliling. Wah, Ibu Esther mah kalau ngomong enak aja. Saya ngalami, Ibu. Bukan saya tidak ngalami. Tapi saya belajar untuk menguatkan hati saya. Karena saya tahu kekuatan hanya di dalam Tuhan. Pertolongan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mendekat, saya berseru, saya berdoa. Firman Tuhan mengatakan, waktu Paulus mengalami hal itu, dia katakan dalam Filipi 4 ayat 12. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan, saya dapat hidup seadanya. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam segala keadaan. Baik itu kenyang ataupun lapar. Baik itu kelebihan atau kekurangan. Sebab saya melakukan semua kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberikan saya kekuatan dan kuasa. Camkan Ibu, Rasul Paulus menguatkan hati untuk merasa puas dalam segala keadaan. Baik itu kenyang, baik itu lapar, baik itu waktu kelebihan maupun kekurangan. Dikatakan lagi dalam ayat Filipi 4 ayat 6. Saya ambil dari terjemahan Alkitab FAYH. Jangan khawatir akan
akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Ayat 7 dikatakan, bila saudara melakukan hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Ini rahasianya, Bu. Ini rahasianya. Berdoa, sampaikan kepada Allah. Kapan waktunya? Waktu Allah. Allah yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Allah. Jadi sampaikan sama Allah. Belajar untuk menyerahkan diri, menyerahkan setiap masalah dalam doa kita kepada Tuhan yang empunya hidup kita. Jangan berfokus kepada masalah. Kita benar-benar harus menguatkan hati ibu-ibu. Inilah waktunya kita buktikan kepada setiap orang yang mengenal kita, terlebih kepada Bapa, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahwa kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya asal bicara bahwa kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Tidak. Ini saatnya kita buktikan. Ya ibu-ibu, dekatkan diri sama Tuhan. Suka atau tidak suka, Allah adalah tetap Allah. Jangan marah sama Allah yang rugi kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita terpanggil ibu-ibu. Kita terpanggil. Kita ada di dalam rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi sama hidup kita, baik suka dan duka, baik masalah besar dan kecil, percayakan hidup kita sama Allah. Berdoa, datang kepada Dia. Jangan jadi suam-suam kuku. Jangan kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Bahkan kita mencampakkan kasih karunia Tuhan. Ya, bagi ibu-ibu yang sudah menjauh daripada Tuhan, cepat berbalik. Cepat berbalik. Bagi hati-hati yang sudah hambar, sudah dingin kepada Tuhan, karena doanya tidak dijawab, karena masalah belum selesai, berbalik. Kita berbalik kepada Tuhan. Ya, Yesus satu-satunya penolong kita. Dia keselamatan kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang sangat mengasihi ibu-ibu. Kesusahan di dunia ada batasnya. Kita mengejar kekekalan bersama Tuhan yang kita kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Biar kiranya itu mendatangkan suatu kekuatan bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu juga bagi saya. Ya, biar Allah Roh Kudus yang bekerja melalui kebenaran firman ini. Allah Roh Kudus bekerja menguatkan hati, menguatkan iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi dingin. Jangan menjadi hambar. Biar hati kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kebenaran yang Tuhan berikan pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Apapun masalah kehidupan kami, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menolong, menghiburkan hati kami, kecuali Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Berkati ibu-ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan ibu-ibu dipelihara oleh Tuhan. Keluarga ibu-ibu dipelihara oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan
Yesus datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya ibu-ibu, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.